dan lembut. Mari kita koreksi setiap hati kita. Apakah kita mengerti tentang hari depan kita? Pasti tidak ada yang tahu tentang hari depan kita. Oleh sebab itu, sudahkah di dalam kehidupan kita melibatkan Tuhan? Karena kita tidak tahu tentang hari depan kita. Karena hidup kita sangat singkat. Dan kita ini manusia yang kecenderungannya adalah berbuat yang sombong. Dan kita ini seringkali menunda untuk berbuat baik. Kita tidak pernah tahu tentang masa depan kita. Kita tidak pernah tahu tentang apa yang akan terjadi. Bahkan seringkali kita tidak pernah mengerti rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi saat kita melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita akan bisa menjalani hidup ini. Karena Tuhan katakan, aku tertawa tentang masa depanku. Kalau kita menyerahkan semua kepada Tuhan, maka biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Justru dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan menjadi nyata. Saudaraku yang terkasih, firman pagi hari ini juga mengingatkan kepada saya juga tidak pernah mengerti tentang hari depan saya. Tetapi Roh Kudus selalu menuntun saya. Saya minta kepada Tuhan untuk membimbing saya. Dan Tuhan membuat mengerti apa yang harus saya lakukan. Saya bersyukur kepada Tuhan karena saya dibuat mengerti apa peran saya saat ini, dan saya harus menjalaninya dengan sukacita karena semua ada waktunya. Mari angkat tangan kita. Bagian kita hanya percaya kepada Tuhan. Bagian kita hanya menyerahkan kepada Tuhan dan percaya sepenuhnya kepadanya. Katakan, hatiku
semangat untuk melayani Tuhan Yesus. Sebelum kita memberikan persembahan, saya ada kesaksian dari Putin. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada kami. Kami hanya menyaksikan cinta kasih Tuhan ya sedikit saja. Kami mengucap syukur kalau hari ini kami ada sebagaimana kami ada, kami sampai hari ini bisa ibadah di tempat ini semua karena kasih dan keluarga. Kalau mengingat kemarin ya, kami terpukul. Kalau kemarin itu hari Sabtu kemarin itu kan saya kan di WA sama ibu, Buden nggak jualan, ini banyak ibu-ibu penitip yang nggak nitip nasi. Terus saya bilang, enggak bu, saya kan setiap hari Sabtu dapat pesanan di Jalan Setiaki itu. Kan kami juga keringan kok bu, kalau kami nggak keringan mungkin saya bisa bikinkan ibu. Terus saya kok kasihan ibu, katanya banyak yang nggak nitip. Terus saya tuh masih ada nasi sedikit, terus bias bilang gini, nggak apa-apa nasiku pakai aja dulu, bias bilang gitu. Ya nggak apa-apa bu, ini ada ayam. Terus saya bikin 7 itu nasi geprek, nasi ayam geprek. Terus saya di tempatnya Jalan Setiaki itu dapat nasi 6 bungkus. Terus ini masih ada 6 bu, nanti yang 2 mau dibawa Intan, yang 1 saya kasihkan Bu Yas. Cuma saya titipkan 2, nggak apa-apa ya bu, karena ini juga mendesak. Terus saya buru-buru ngasih ke tempatnya ibu. Sepulang dari lapaknya ibu itu saya pulang di jalan apa itu, totokan dari rumah saya, jalan Lokajaya, jalan Bugajaya. Di situ itu saya mau pulang ya dari jalan besar itu, saya mau ke rumah saya. Di situ ada anak kecil itu naik sepeda sekecil gini lah, anaknya itu badannya kecil gitu. Keluar dari rumah itu kuncung, saya itu juga kencang karena kan saya juga nggak kepikiran cepet-cepet pengen dia pulang, pengen yang istirahat gitu. Anak itu keluar itu dengan kencangnya, saya itu jadi kenceng mau nabrak gitu. Saya sambil teriak Tuhan, saya bilang gitu. Nggak ada yang keluar satu pun. Tuh, anak itu juga kaget karena juga sama-sama kencengnya, dia terus langsung gini. Saya lihat dia nggak jatuh, mungkin kalau saya ngeliatnya dadak mungkin saya juga keseret jatuh. Puji nama Tuhan, Tuhan begitu baik, perlindungan Tuhan yang ajaib terjadi buat saya. Kalau mungkin anak itu saya tabrak, mungkin anak itu udah masuk rumah sakit, nggak tahu apa yang patah, atau anak itu meninggal karena anaknya itu kecil naik sepeda itu begitu kencang gitu, keluar dari rumah nggak lihat kanan kiri, saya gini kemana, orang tuanya harusnya itu pintunya ditutup gitu, dan anak itu keluar diseberangkan dahulu, tapi enggak ya, mungkin anak itu pintu sudah buka, jadi dia pengen naik sepeda pagi-pagi ya. Puji nama Tuhan, begitu baik perlindungan Tuhan pada saya. Tuhan sudah menjagai dan melindungi saya setiap kemanapun saya pergi. Tuhan selalu menjagai saya, karena saya tiap pagi, tiap malam mau tidur saya berdoa, Tuhan setiap kemanapun saya pergi, Tuhan lindungi, jagai kami. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Tuhan begitu baik. Tuhan masih memberikan kami perlindungan, berikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami ada sampai hari ini. Itulah kesaksian yang boleh kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk kesaksian Buden. Kita percaya Tuhan pasti akan menolong dan melindungi kita kalau kita itu berserah kepada Tuhan Yesus. Mungkin ada yang saya melihat dari sini ada Bapak yang baru ibadah di tempat gereja kami ini. Saya mohon untuk memperkenalkan diri supaya kita tahu Bapak. Kita kenal ya Bapak. Nanti kalau ketemu di jalan dia tahu ini Bapak siapa. Salam saudara. Maaf saya buka ya. Ya, karena ini perkenalan supaya saya memang pertama kali berada di sini. Tapi karena memang saya bukan warga Madiun ya, saya pendatang.
datang. Saya perkenalkan diri, nama saya Tatar. Kebetulan saya didinaskan di Polres Madiun Kota. Jadi saya di sini ya mungkin nggak lama, pasti ada mungkin setahun atau setahun setengah sudah pindah lagi. Ya kebetulan kemarin selama ini saya ibadahnya memang pindah-pindah ya karena ya itu bagian daripada tugas saya, sehingga saya harus ibadah pindah-pindah seperti itu. Jadi itu perkenalan saya. Tolong disapa, silahkan. Tentunya saya nggak bisa mengingat semuanya, tapi ini perkenalan saya ini. Kita sama-sama anak Tuhan. Silahkan. Kalau mungkin ada keperluan saya di Polres Madiun Kota, saya sebagai Kasat Reskrim ya. Jadi silahkan. Mungkin ada yang perlu dengan kami, silahkan. Itu mungkin perkenalan. Pesannya Pak, mungkin ada yang perlu disampaikan kepada kita semua. Ya, ini kesaksian aja ya. Kesaksian. Seperti yang tadi sudah disampaikan firman-Nya itu, terima kasih Tuhan sudah memberkati saya melalui firman-Nya itu. Memang kita tidak bisa hidup sendiri, kita hidup itu harus mengandalkan Tuhan. Nah, seringkali tanpa kita sadari kita itu sebenarnya ada roh kesombongan dalam hidup kita. Jadi tanpa kita sadari seakan-akan kita itu mampu melakukan sendiri. Seperti yang disaksikan tadi, kesaksian kemudian firman itu juga saya alami ya. Tapi intinya memang itulah pekerjaan iblis. Iblis itu selalu meneror kita, utamanya dalam hal ketakutan. Saya bersaksi mengenai kehidupan saya. Sebenarnya banyak sekali kesaksian, tapi ini salah satu kesaksian saya. Sebagai anak Tuhan, saya juga sering beribadah ya. Bagaimana saya bisa menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan saya. Tentunya saya harus tidak otomatis seperti seorang bayi itu ketika mau lahir itu pasti dia belajar, sama dengan kita. Ketika kita sudah menyatakan diri sebagai anak Tuhan, memproklamirkan diri sebagai anak Tuhan, merasa sebagai anak Tuhan, kita juga tidak langsung begitu saja bisa melakukan kehendak Tuhan. Semuanya kita pasti belajar. Mulai kita mengenal Tuhan sampai nanti kita dipanggil Tuhan, kita tetap belajar. Jadi tidak otomatis. Saat kita belajar itu pasti ada soal. Belajar itu pasti ada persoalan. Belajar itu pasti ada masalah. Bagaimana kita bisa belajar kalau tak ada masalah? Justru dengan masalah itu, tadi sebagai firman-Nya tadi juga disampaikan, itu pasti di dalam kelemahan ada kemudahan. Jadi seperti itulah. Jadi saat saya bersaksi mengandalkan Tuhan itu dalam hidup saya tadinya tinggal di asrama, saudara. Dinas sudah sekian lama saya nggak punya rumah. Pada saat itu tahu-tahu tanpa itu karena kesombongan saya juga, itu tadi hubungannya dengan kesombongan. Saya terlena hidup dalam zona nyaman. Sehingga di dinas sekian tahun saya tak memikirkan rumah karena saya tinggal di asrama sudah nyaman. Itulah kesalahan saya. Terlalu terlena dalam zona nyaman kehidupan saya. Suatu saat asrama saya ini tiba-tiba harus digusur, diambil untuk digunakan kantor. Anak saya kelas 3, pada waktu itu kelas 3 SMA. Saya harus pindah kemana? Asrama digusur, saya tinggal di Surabaya. Saudara-saudara semua tahu kalau mau nyari rumah di Surabaya pasti harganya, saya nggak, rumah aja nggak punya, apalagi harga yang miliar ya, mahal, itu nggak mungkin. Tapi itulah cara Tuhan untuk mendidik saya, juga sekalian Tuhan mau memberkati saya ya. Jadi ketika rumah itu digusur,
Tuhan tolong, ada orang yang ngasih uang saya dengan modal 30 juta. Saya nyari rumah, kemudian di situ orangnya ada orang jual rumah. Saya dengan yakin saja dan percaya, sudah, saya percaya, saya serahkan pada Tuhan. Tuhan, saya harus kemana? Masa anakmu ini dipermalukan? Kalau anakmu dipermalukan, Tuhan juga dipermalukan. Jadi saya datang, kemudian saya bilang kepada pemilik rumah, saya punya uang 30 juta. Loh Pak, ini rumah saya jual. Tidak apa-apa. Kalaupun 1 bulan atau 2 bulan, 3 bulan saya diberi kesempatan, saya nggak bisa bayar ini, anggap ini saya kontrak dulu sebelum rumah ini laku. Jadi uang 30 juta itu saya berikan, dan sudah, saya beli 1 kamar saja. Dan barang-barang saya taruh di teras rumahnya yang dijualnya. Akhirnya digusur, saudara. Jadi saya langsung pindah di situ. Saya menangis pada Tuhan, saya minta tolong pada Tuhan, saya berserah pada Tuhan. Sampai rambut saya langsung putih semua, saudara. Bagaimana saya malu, saudara. Nah ini malu ini juga kesombongan. Saya malu, tapi saya serahkan. Sudah, saya nggak akan malu. Saya nggak gengsi, saya nggak malu. Memang inilah keadaan saya. Tapi justru di situ pada saat kita berserah, menyerahkan semuanya itu, menyerahkan rasa takut saya, menyerahkan rasa gengsi saya, menyerahkan rasa malu saya kepada Tuhan, di situ Tuhan tolong. Di situ mujizat terjadi. Diterima saya 30 juta, barang-barang saya ditaruh di teras rumah, nggak boleh dibawa masuk. Karena kan uangnya hanya 30 juta. Ya sudah, nggak apa-apa, saya percaya, saya titip dulu Pak, saya di sini. Saya diberi 1 kamar, jadi saya tinggali dengan saya, istri dan anak. Kebetulan anak saya 1. Nah, saya kan harus mempersiapkan anak ini mau ujian kan udah kelas 3. Jadi dia harus ada tempat tinggal yang nyaman supaya anak saya ini nanti bisa lulus. Akhirnya saudara, singkat cerita, rumah ini saya beli. Itulah mujizat Tuhan. Kalau saya nggak digusur, saya juga nggak punya rumah ini. Jadi oleh karena itu, apa yang bisa saya saksikan ini, jangan pernah takut. Tapi kita jangan sombong. Jangan kita terlena di zona nyaman. Tetap berserah, berharap, berdoa kepada Tuhan. Pasti Tuhan ambil alih segala masalah kita. Tuhan akan mencukupi segala keperluan kita. Jadi itu yang bisa saya saksikan. Semoga ini bisa menjadi berkat. Terima kasih. Tidak mau melepas masker saya ya, pakai masker. Terima kasih Bapak untuk kesaksiannya. Kalau memang benar ya, setiap pasti kalau setiap, mungkin saya juga mengalami di waktu saya zona nyaman, saya itu tidak mengandalkan Tuhan apa-apa dengan kekuatan, tetapi di saat saya terpuruk, baru saya ingat Tuhan Yesus. Dan kita berusaha ya, jangan sampai kita meninggalkan Tuhan Yesus. Tanpa Tuhan kita tidak bisa hidup ya. Tiga saatnya kita akan memberikan persembahan, sambil kantong persembahan diedarkan, kita akan memuji nama Tuhan Yesus. Jangan lelah bekerja di ladang Tuhan.
Tuhan pasti akan memberkati kita. Kita akan berdoa untuk syafaat, kita doakan untuk persembahan, kita doakan untuk jemaat yang saat ini sakit, keluarga Pak Ali ya, ini keluarga Pak Ali sakit, juga Pak Bambang, ada banyak jemaat kita ini yang mengalami sakit, adik Tata, juga pemulihan untuk Bicatur, Mas Obed yang saat ini juga sakit, kita doakan, dan bangsa dan negara juga kota kita tercinta Madiun. Untuk itu saya mohon kesediaan Ibu Misi untuk berdoa syafaat. Kita akan satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang sanggup melakukan segala perkara, kami akan membawa doa syafaat kami ya Bapa. Lebih dahulu tahirkan tubuh jiwa roh kami supaya kami boleh layak datang kepadamu memohon belas kasih-Mu. Kami mengucap syukur pagi ini kami boleh membawa korban persembahan, baik persembahan 1/10 yang menjadi hak Tuhan, persembahan syukur yang boleh kami bawa. Biarlah semuanya menjadi tumpah yang harum dan berkenan di hati-Mu ya Bapa. Berkati bendahara yang mengelola supaya dengan bijak mengelola keuangan gereja sehingga pekerjaan Tuhan tidak terbengkalai. Tuhan akan menolong seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Engkau tidak akan pernah berhutang kepada kami. Ketika kami menabur, Tuhan juga akan memberikan tuayan kepada kami. Kami terus berdoa untuk soal pekerjaan seluruh keluarga besar GKM Adonai. Tuhan yang akan menolong sehingga usaha pekerjaan itu, melalui itu semua Tuhan mencurahkan berkat atas mereka sehingga mereka tidak kekurangan apa yang mereka butuhkan. Kami percaya ketika kami mengandalkan Tuhan, kami akan dipelihara lebih dan cukup ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan secara fisik. Kami berdoa untuk Pak Bambang yang stroke, yang sampai hari ini belum ada pemulihan. Biarlah tangan Tuhan yang ajaib berkenan untuk menjamah sehingga hari demi hari mengalami pemulihan daripada Engkau. Kami berdoa untuk keluarga Pak Ali, satu keluarga sakit semua hari ini Tuhan. Biarlah kami menjamah dari tempat ini oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, mereka disembuhkan oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemulihan Ibu Catur yang sampai hari ini belum pulih total, tetapi tetap bisa beribadah. Tuhan akan memberikan kekuatan, bahkan Tuhan berikan iman yang besar. Saat ini Tuhan akan jamah dalam nama Yesus. Tuhan yang akan menyempurnakan kesehatannya sehingga sembuh total ya Tuhan. Dan Tuhan yang akan menyembuhkan juga Mas Obed yang juga sakit ya Tuhan. Biarlah lambungnya yang saat ini mengalami sakit, biarlah di dalam nama Yesus Tuhan yang akan sembuhkan ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk Mbak Kris, ada benjolan di leher, Pak Misael ada benjolan di belakang leher. Biarlah benjolan ini akan dijamah oleh Tuhan sehingga benjolan ini akan dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan, kempes ya Tuhan. Tuhan yang akan mengambilnya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan punya rencana segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan akan buat mujizat sehingga melalui mujizat itu Tuhan iman kami semakin dibangun, dikuatkan oleh Engkau. Kami juga membawa kota dan bangsa kami tercinta. Biarlah Tuhan akan mensejahterakan. Tuhan akan taruh himbat marifat kepada para pemimpin kami, kepada presiden dan jajarannya Tuhan, wakilnya dan jajarannya Tuhan, sampai pada tingkat RT. Tuhan memberkati dengan hikmat. Tuhan akan tolong supaya setiap program pemerintah berjalan dengan lancar. Bahkan Tuhan memberikan perlindungan buat negeri kami tercinta dari peperangan, dari orang-orang yang merencanakan jahat buat Indonesia disingkirkan, sehingga negeri kami ini aman oleh karena Tuhan yang menjaga dan melindungi. Kami juga terus berdoa supaya ketika nanti pemilihan presiden, wakil presiden, nanti situasi tetap kondusif ya Tuhan. Tuhan akan tolong supaya Tuhan akan memilih yang terbaik bagi pemimpin kami, presiden yang baru nanti ya Tuhan. Karena Pak Jokowi akan menyelesaikan ya Tuhan sampai tahun berikutnya ya Tuhan. Tinggal beberapa tahun lagi Pak Jokowi sudah selesai, dan tahun berikutnya Tuhan, ketika pemilihan Tuhan yang akan menetapkan siapa yang layak buat Indonesia ini menjadi presiden di Indonesia. Kami percaya Tuhan akan memilih yang terbaik buat negeri kami tercinta, buat rakyat Indonesia. Inilah doa syafaat yang bisa kami haturkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami membawa doa syafaat kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Ibu untuk doa syafaatnya. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini.
dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena anugerah dan pertolongan-Mu lah yang memungkinkan kami dapat beribadah dengan aman, dengan nyaman oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kiranya Engkau berkenan untuk menerima persembahan tubuh kami ya Tuhan pada saat ini sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Tuhan akan menyempurnakan setiap kekurangan, setiap kelemahan kami. Kami berdoa menyerahkan untuk seluruh umat-Mu ya Tuhan. Terabus mereka yang sudah hadir di dalam ruangan ini. Berkatilah mereka semuanya dengan kasih dan rahmat-Mu. Kau tahu apa yang jadi beban dan pergumulan mereka masing-masing. Tuhan lebih tahu dan kami percaya Tuhan tahu apa yang Tuhan mau buat dalam hidup dan kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Lebih daripada itu kami mohon kuatkan dan teguhkanlah iman kami. Berikan kami sebagai anak-anak-Mu yang selalu rendah hati dalam segala hal. Karena Tuhan sangat benci dengan orang yang tinggi hati, tapi Tuhan meninggikan orang yang rendah hati. Firman Tuhan sudah Tuhan taburkan supaya kami sungguh-sungguh Tuhan tetap mengikut sertakan Tuhan dan segala perencanaan kami. Kami harus tetap mengandalkan Tuhan dan melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kami. Semua adalah karena Tuhan semata. Kalau kami boleh hidup sampai hari ini, juga itu semua adalah anugerah daripada Engkau. Bapa, kami pada saat ini berdoa untuk jemaat Tuhan yang hari ini tidak bisa hadir. Banyak di antara mereka yang mengalami kelemahan tubuh, ada yang berpergian, dan mereka ada yang keluar kota. Dimanapun mereka berada, Tuhan berkatilah. Tuhan tolong dalam segala kesulitan, dalam segala tantangan, dalam segala pergumulan. Tuhan akan berikan jawaban tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Bapak Ibu, mari kita akan berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan dari Engkau dengan wajahnya dan berikan kepada Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepada engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra, Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.